بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني نهدي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد, Bapak Ibu jemaah ada di bagian hadir pada saat ini setiap hari pada pagi. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kesempatan dari dua modal kita hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita langsung saja masuk pada kajian kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi faslun ay hadza tawi wa arkanus sholati lan tawi pira-pira rukun tamaniyata asyara itu waluna. Apa nih ruknan? Sekarang kita sudah sampai pada hal yang sangat penting dalam sholat, yaitu rukunnya sholat. Ini disebutkan rukun sholat itu ada 8. Rukun ini kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka sholat menjadi tidak sah. Jadi dalam sholat itu ada syarat. Kemarin kita sudah selesai dengan syarat. Karena syarat sekali lagi kita jelaskan. Syarat dan rukun itu dua hal yang sama-sama harus dipenuhi dalam sholat. Tetapi bedanya kalau syarat itu sebelum kita melakukan sholat atau di luar pekerjaan. Tapi kalau rukun masuk di dalam pekerjaan. Tapi dua-duanya harus itu beda. Ada syarat, ada rukun. Syarat ini juga terbagi menjadi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kita sudah bahas syarat wajib apa saja yang menyebabkan seorang wajib sholat, antaranya Islam, antaranya balik, Islam dan balik akan sehat kalau kita jadi wajib. Ada syarat sah. Syarat sahnya sholat itu yang kemarin kita bahas di pertemuan terakhir, ada kiblat dan syarat sah. Nah, sekarang masuk pada rukun. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Sunnah dalam sholat. Sunnah itu nanti dibagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan. Ini harus 4 hal ini harus kita tahu. Ya, kita bisa tahu dan membedakan dalam. Jika kita misalnya melakukan sesuatu gerakan, apakah gerakan ini masuk rukun atau termasuk yang kalau sunnah apakah sunnah hayat atau sunnah ab'ad? Karena ada konsekuensi. Kalau sunnah ab'ad itu kalau tidak dilakukan ada susah. Kalau sunnah hayat itu tidak dilakukan tidak apa-apa, cuma mengurangi pahala. Atau ini termasuk yang membatalkan sholat atau tidak? Sampai kita tidak tahu. Karena sholat itu definisinya ya dalam istilah ulama ahli fikih, sholat itu aqwalun wa af'alun. Terdiri dari beberapa ucapan atau bacaan-bacaan wa af'alun dan perbuatan, gerakan-gerakan.
sholat itu aktif semua. Anggota tubuh kita bergerak, rukuk, sujud, i'tidal, itu namanya gerakan atau perbuatan dalam. Dan juga lisan kita berucap, ada bacaan-bacaan. Sehingga kita harus tahu gerakan ini apakah masuk rukun atau tidak. Bacaan ini masuk rukun atau tidak. Kita harus bisa membedakan. Oleh karena itu, rukun itu kalau secara garis besar ada dua. Ada rukun qauli, ada rukun fiqh. Rukun yang berupa bacaan seperti Al-Fatihah, itu rukun yang berupa bacaan. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu berupa rukun bacaan yang sifatnya bacaan. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berupa gerakan, mengangkat kedua tangan. Apakah rukun atau tidak? Kita harus tahu. Ruku, sujud, i'tidal, tasahud awal, tasahud akhir itu setiap gerakan kita harus bisa membedakan apakah rukun. Tapi sekali lagi, ini untuk kita ketahui, karena ini kaidahnya sudah sangat jelas sekali. Untuk beribadah itu harus tahu ilmu. Tapi bukan berarti nanti panjenengan itu meremehkan sesuatu yang bukan rukun. Bukan itu tujuan. Itu garai ilmu kita nggak manfaat. Ya kan kadang begini. Sebelum tahu kalau mana yang rukun, mana yang sunnah, kita lakukan semua. Kita lakukan lengkap semua. Pokoknya sholat disebut itu. Setelah tahu, oh ternyata ini sunnah. Alhamdulillah. Itu biasa nggak dilakukan. Oh, salah. Sah. Apa? Yang penting sholat sah. Nah, ini namanya tanda-tanda ilmu nggak manfaat. Ini supaya kita tahu. Karena banyak orang setelah tahu sunnah nggak dilakukan. Padahal sebelum tahu itu sunnah dilakukan itu. Makanya manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Nabi, barang siapa yang ilmunya semakin bertambah tapi tidak semakin dekat kepada Allah, maka dia tidak akan semakin mendapatkan hidayah, justru semakin jauh dari Allah. Ini sebelum tahu kalau itu sunnah, dilakukan, dibaca. Begitu tahu, oh ini ternyata hanya sunnah. Nah itu hanya sunnahnya itu, lalu ditinggalkan. Arkanus sholati tsamaniyata asyar. Di sini disebutkan rukun sholat ada 18. Ini seperti yang dikutip dalam kitab At-Tanbih. Jadi ulama itu beda-beda. Karena ini dipahami dari hadis. Dari hadis. Dan Nabi tidak menjelaskan rukun sholat ada sekian. Enggak, Nabi itu hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan Nabi enggak menjelaskan rukun sholat ada sekian. Sehingga ulama itu berbeda-beda. Walaupun tetap sama. Tetap sama cara. Hanya hitungan mereka. Maka sekarang begini. Ada yang mengatakan rukun sholat itu hanya 13. Ada yang mengatakan 14. Ada yang mengatakan 17. Ada yang mengatakan 18. Tapi panjenengan jangan mengatakan 27. Nggak ada kalau itu. Hanya perbedaannya begini. Kalau ini yang mengatakan 13. Yang mengatakan 13. Di mana letaknya? Yang mengatakan 13 itu tumak ninah tidak dimasukkan kepada rukun. Tetapi dimasukkan pada salah satu kewajiban sujud. Harus ada tumak ninahnya. Tetap ada tumak ninah, cuma tumak ninah tidak dihitung rukun tersendiri. Kita ruku misalnya, tetap harus tumak ninah. Tetapi tumak ninah itu diikutkan kewajibannya kepada kewajiban ruku, sehingga dengan ruku itu ya harus tumak ninah katanya. Makanya sehingga ini mengatakan ada 13. Ada yang mengatakan 14, dan mengatakan 14 ini tumak ninah dimasukkan kepada rukun. Dalam beberapa hal itu hanya dijadikan satu rukun. Tumak ninah dalam ruku, tumak ninah dalam apalagi sujud, duduk di antara dua sujud, dalam i'tidal. Tumak ninah yang ada di dalam sholat itu yang memang harus dikerjakan itu dihitung satu rukun. Ya tumak ninah gitu saja. Tumak ninah gitu saja. Jadi tambah satu jadi 14. Yang mengatakan 17, setiap tumak ninah di dalam gerakan sholat itu jadikan satu rukun tersendiri. Tumak ninah di dalam ruku satu rukun. Tumak ninah dalam sujud satu rukun. Tumak ninah dalam i'tidal satu rukun. Jadi bertambah akhirnya. Jadi 17.
Yang mengatakan ada 18 seperti di sini, apa tambahannya? Di sini ada tambahan niyatul khuruj minas shalah. Ketika salam, katanya di sini nanti kita bahas. Ketika salam harus ada niat kita keluar dari sholat. Jadi masuk dengan takbir kita niat, ketika salam assalamualaikum, salam pertama ada niat dalam hati menyelesaikan dan keluar dari sholat. Walaupun ini sebetulnya dalam mazhabnya Imam Syafi'i, pendapat ini tidak begitu diunggulkan. Jadi yang diunggulkan itu hanya yang mengatakan 17, tidak usah dan tidak perlu niat keluar dari sholat, dengan salam itu sendiri sudah menandakan seseorang sudah keluar dari. Jadi itu ceritanya. Biar katanya ada 13, Pak. Katanya ada 4. Katanya ada 17. Di sini kok ada 18. Jadi ceritanya begitu. Jadi sama saja sebetulnya, sama saja. Baik. Maka yang pertama, an-niyatu siji kuniat. Ini niat. Masalah niat secara garis besar sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan tentang wudhu. Karena niat itu semua sama, dilakukan di awal, ada dalam hati, dan lain sebagainya. Cuma yang berkaitan dengan sholat, ini kita tambahkan. Niat yang khusus berkaitan dengan sholat. Kalau sholatnya fardu, kita kan kalau sholat misalnya tadi kita sholat subuh. Usolli fardhu subhi. Jadi ada usolli fardhu as-subhi. Rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada 8 macam dalam talafut, dalam lafaz niat itu, dalam lafaz niat. Dan itu juga melafatkan niat itu bukan yang dimaksud di sini, bukan yang dimaksud niat. Yang dimaksud niat itu makna atau maksud dari apa yang kita ucapkan, yang ada, yang dikatakan di dalam hati saat kita takbiratul ihram. Itulah yang niat. Kalau yang sebelum, jadi tolong bedakan. Ada talaffuz bin niyah, melafatkan niat, yaitu usolli fardhu subhi, itu namanya talaffuz bin niyah, bukan niat. Melafatkan niat. Ada niat itu sendiri. Niat itu sendiri tidak diucapkan, tempatnya dalam hati. Kapan dimulai? Ketika kita bertakbiratul ihram. Nah, apa yang ada dalam hati, apa yang kita ucapkan tadi. Jadi dari sejak Allahu Akbar, kemudian dari yang kita ucapkan usolli fardhu subhi rakaatain itu ada dalam hati sendiri. Itu mulai digerakkan di dalam hati kita. Diucapkan tapi dalam hati, bukan dengan lisan. Apa gunanya kok ada talaffuz bin niyah? Maka katanya beberapa ulama itu tidak ada seorang tetap saja di sholatnya hanya melakukan, tapi ketika takbir dalam hati tidak niat, tidak sah. Kalau hanya usolli fardhu subhi, tapi ketika Allahu Akbar nggak ada niat, Allahu Akbar gitu saja, nggak ada niat, itu tidak sah. Sebaliknya sah. Misalnya begini, walaupun tidak talaffuz bin niyah, tidak melafatkan niat, tidak mengucapkan usolli, tidak mengucapkan nawaitu misalnya. Tetapi saat takbiratul ihram ada niat dalam hati, itu sah. Itu yang sah. Yang baik dua-duanya. Niat itu dilafatkan, usolli fardhu subhinya dilafatkan. Ketika takbiratul ihram, hati juga hadir. Niat itu dalam hati. Yang tadi kita lafatkan itu juga ada dalam hati kita. Apa gunanya kok dilafatkan terlebih dahulu? Kata ulama, liyusa'idal lisanu al-qalba. Karena biar lisan ini menuntun hati kita. Makanya diucapkan dulu, dimantapkan dulu dengan lisan, supaya ketika takbir, hati itu sudah betul-betul siap gitu. Dibantu oleh lisan. Itu salah satu gunanya melafatkan niat. Yang dimaksud niat di sini dalam sholat, yang hadir makna yang dalam hati kita itu, kalau sholatnya fardu, hanya 3 yang wajib. Dari yang tadi usolli fardhu as-subhi rakaatain mustaqbilal kiblati, belum lagi kalau imam atau makmuman. Kalau imaman ketika jadi imam wajib. Kalau sholat sendirian misalnya, yang wajib itu hanya 3. Usolli fardhu subhi. Hanya itu. Jadi kalau itu pun sudah diucapkan, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar. Yang ada dalam hati juga saya niat sholat subuh, Allahu Akbar. Itu sudah sah. Yang lain itu sunnah dalam niat itu.
mustaqbilal kiblati itu sunnah. Rakaataini itu sunnah. Dan semuanya itu. Yang wajib dalam sholat fardu hanya 3. Qasdul fi'li, menyengaja menyengaja berbuat sesuatu, menyengaja sholat. Artinya ketika takbiratul ihram, memang saya niat sholat itu sadar. Ya, memang dilakukan dengan cara yang sadar, bukan orang ngelindur, bukan. Qasdul fi'li, menyengaja berbuat. Kemudian al-fardiyah, fardiyah mengucapkan fardhu subhi, fardhu zuhri misalnya. Kemudian yang ketiga at-ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholat apa, yaitu fardhu subhi, berarti sholat subuh. Yang wajib itu hanya 3 kalau sholatnya sholat fardu. Yang lainnya tambahannya itu termasuk sunnah, artinya tidak diucapkan dalam hati dan juga dengan lisan pun itu boleh. Tetapi karena sekali lagi bukan berarti sunnah itu untuk kita tinggalkan, bukan, karena tidak apa-apa lalu tinggalkan, enggak, tetap dilakukan selama itu merupakan kesempurnaan ibadah. Bahkan mengucapkan lillahi ta'ala itu sunnah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena perbuatan lain. Jadi ingat, dalam sholat itu meskipun banyak sekali takbir, setiap pindah kita dari satu gerakan ke gerakan lain, pasti ada takbir. Yang tidak ada takbir hanya satu, yaitu dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang lain takbir semua, itu namanya takbir intikal namanya. Jadi sekali lagi, dalam sholat ada 2 takbir, ada takbiratul ihram, yaitu takbir pertama. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kita sudah jelaskan. Yang kedua takbir intikal, takbir yang menunjukkan pindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Nah, 3 rukun ini, Pak. Ini kalau dalam kitab memang urutannya begini. Dalam kitab memang urutannya begini. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Tapi kalau pekerjaannya bersamaan ini pekerjaannya bersamaan. Berdiri, ya, saat orang takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri. Nah, kalau kita pikirkan pakai logika lagi kan harusnya berdiri itu kan jadi rukun pertama. Sebelum orang niat kan sudah berdiri. Nah, kenapa kok di sini disebutkan yang kedua? Ini kan sebelum kita niat itu kan sudah berdiri dulu. Kan harusnya berdiri itu menjadi rukun pertama, karena sebelum orang niat sudah berdiri duluan. Kenapa di sini kok dijadikan rukun yang kedua? Alasan ulama, karena niat itu menjadi rukun dalam semua sholat. Entah itu sholat fardu, sholat sunnah, harus ada niat. Tetapi berdiri hanya menjadi rukun untuk sholat fardu saja. Tidak menjadi rukun dalam sholat sunnah. Orang sholat sunnah walaupun mampu berdiri tapi dia duduk, nggak apa-apa. Ini alasannya, makanya dan di semua ibadah niat itu memang diletakkan di rukun yang pertama. Jadi tiga ini walaupun disebutkan di sini secara berurutan, niat disebutkan dulu, berdiri disebutkan yang kedua, kemudian takbiratul ihram disebutkan pada rukun yang ketiga, tapi secara pelaksanaan ini bersamaan. Takbiratul ihram begitu mengucapkan hamzahnya lafaz Allahu Akbar, begitu pula dalam hati niat bersamaan dengan kita mengucapkan hamzah Allahu Akbar, itu huruf pertama dari lafaz Allah atau lafzul jalalah itu. Ini yang fardu, Pak, yang rukun. Ada ditambah sunnah satu lagi, nanti kita bahas yang sunnah. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu sunnah. Nanti ada pembahasannya, tapi nggak apa-apa, kita jelaskan bahwa kita itu membuka sholat kita dengan empat yang pertama ucapan hati, yaitu niat dalam hati. Yang kedua posisi kita berdiri, posisi kita berdiri. Yang ketiga rukun qauli yang berupa niat, yang berupa takbir, ini namanya ucapan. Yang keempat sunnahnya sholat, yaitu mengangkat kedua tangan. Jadi sekali lagi, mengangkat kedua tangan itu sunnah, walaupun kita tidak angkat langsung Allahu Akbar, itu boleh, karena mengangkat itu. Tapi kalau dilakukan itu semua bersamaan.
Semua bersama. Nanti kita praktekkan. Ulama menyebutkan bahwa al-qiyam fi shalah itu afdalul arkan. Berdiri dalam sholat itu rukun yang paling utama dari semua rukun yang ada. Melebihi daripada sujud, melebihi daripada ruku. Artinya, memperlama berdiri atau memperlama sujud. Kadang kan ada orang yang ketika setelah selesai baca Al-Fatihah waladdallin amin yang dibaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Tapi ketika sujud lama banget sujud. Lebih utama mana memperlambat atau lama di dalam berdiri atau lama dalam sujud. Ini kaidahnya ulama mengatakan al-qiyam afdalul arkan. Berdiri itu dalam sholat itu lebih utamanya rukun. Artinya yang lebih utama berdiri, lebih lama berdiri daripada lama sujud. Lebih lama berdiri daripada lama sujud. Jadi mending jenengan itu membaca surat Al-Baqarah 2 juz setengah hampir daripada melamakan sujud. Karena memang dalam sholat itu terutama kalau sholatnya yang dilakukan di malam hari. Terutama kalau sholat itu dilakukan di malam hari, entah itu sholat-sholat sunnah, makanya disebut dengan qiyamul lail. Qiyam itu berdiri di saat malam. Terutama kalau dilakukan di malam hari. Ada juga ulama yang mengatakan tergantung. Kalau sholatnya dilakukan di siang hari, yang lebih utama memperlama sujud. Tapi kalau di malam hari, memperlama berdiri. Baik. Sekarang kita ada 4 ya. Yang 3 rukun, yang 1 sunnah. Kita praktekkan nanti. Yang 3 rukun, yang 1 sunnah. Apa saja yang rukun? Niat. Kemudian berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Yang sunnah apa? Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Sekarang pertanyaannya, menghadap kiblat kok tidak disebutkan? Kan harusnya kita ketika sudah niat, lalu takbiratul ihram, lalu berdiri, kan harusnya sudah menghadap kiblat. Kok nggak disebutkan? Kita kemarin sebutkan bahwa menghadap kiblat itu tidak masuk pada rukun, tetapi masuk pada syarat. Tetapi dua-duanya harus dilakukan semua, harus dipenuhi semua. Sebelum kita praktek, ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan takbir. Takbiratul ihram itu kan lafadznya Allahu Akbar. Kalau kita buka di dalam Safinatun Najah yang sering disebutkan dengan Sulam Safinah. Walaupun namanya aslinya Safinatun Najah, bukan Sulam Safinah. Nama kitabnya itu aslinya Safinatun Najah. Maka kita sering menyebutnya Sulam Safinah. Bukan. Yang Sulam itu hanya taufiknya. Sulam taufik. Di Safinatun Najah itu dijelaskan di situ syarat-syarat takbir itu ada 16. Bahkan Syekh Nawawi dalam syarahnya mengatakan ada 17. Yang harus kita perhatikan saat kita bertakbir. Saat kita bertakbir. Ini banyak orang tidak paham. Jadi 17 hal atau 17 hal ini harus kita lakukan dalam takbir. Kalau tidak ada ini bisa membatalkan sholat kita. Bisa membatalkan sholat kita. Apa di antara yang 17 itu? Ada yang mengatakan 15. Ini intinya begini. Yang pertama dari lafaz Allahu Akbar itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Ini sudah jelas lah kalau ini tidak jadi masalah. Kita semua sudah bisa mengucapkan Allahu Akbar. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam, yang belum sempat belajar mengucapkan Allahu Akbar, maka boleh bagi dia menerjemahkan lafdzul jalalah atau lafaz takbir Allahu Akbar itu ke bahasanya dia. Ini bagi orang yang baru masuk Islam, belum sempat belajar mengucapkan Allahu Akbar, atau tidak ada orang yang mau mengajarkan Allahu Akbar dengan fasih, maka boleh orang itu mengucapkan dengan diterjemahkan ke dalam bahasanya. Tetapi tetap berkewajiban untuk belajar. Kalau yang sudah bisa, tidak boleh. Lalu mengucapkan Allah Maha Besar. Tidak boleh, tetap Allahu Akbar. Ini yang pertama, diucapkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, antara lafdzul jalalah dan lafaz akbarnya itu harus memang berurutannya begitu. Lafdzul jalalah, lafaz Allahnya diucapkan dulu, akbarnya diucapkan setelahnya. Ini sudah jelas. Ini sudah kita pahamnya begitu. Kemudian
Nah, ini yang ketiga penting. Tidak memanjangkan hamzahnya lafdul jalalah. Tidak memanjangkan lafaz A di dalam Allah itu. Jadi langsung Allahu Akbar. Jangan mengucapkan Allahu Akbar. Ah, ini banyak. Ini banyak. Allahu Akbar. Itu kalau tahu artinya dan disengaja bisa murtad. Bagaimana? Kalau dibaca pendek hamzahnya, Allahu Akbar artinya jelas Allah Maha Besar. Tapi kalau hamzahnya dipanjangkan, Allahu Akbar, ini banyak loh begini. Saya temukan banyak. Artinya apa? Jadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Ragu berarti kalau begitu. Itu bedanya, Pak. Jangan memanjangkan lafaz Allah. Ini dalam semua takbir, bukan hanya takbiratul ihram. Kadang orang takbiratul ihramnya sudah benar, Allahu Akbar. Biasanya ketika dalam kondisi sujud mau berdiri, ini karena lama masanya, biasanya ini agak panjang. Beberapa imam yang kurang paham. Allahu Akbar, hamzahnya tetap panjang. Dalam semua takbir jangan memanjangkan hamzah, bukan hanya takbiratul ihram saja. Tapi kalau dalam takbiratul ihram dan dia tahu kalau itu sudah bisa berbahaya. Kemudian tidak memanjangkan lafaz ba-nya. Allahu Akbar, tidak ba-nya jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Kenapa kalau dipanjangkan? Kalau dipanjangkan maknanya berubah. Akbar artinya apa? Artinya itu, Pak. Alat rebana yang besar itu. Apa dung-dung gitu, yang besar, orang hadron itu. Berarti Allah disamakan dengan alat rebana yang besar itu. Jidur. Kalau baknya dipanjangkan. Akbar karena menjadi jamak daripada lafaz kabaro, kabar. Jadi Allahu Akbar. Kemudian tidak mentasdidkan lafaz huruf baknya. Ini jarang kalau ini. Tasdidnya bagaimana? Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh juga. Tapi jarang. Yang banyak itu memanjangkan hamzah. Yang banyak itu kita temukan memanjangkan hamzah yang tadi. Dan juga tidak menambahkan huruf waw. Ya, tidak menambahkan huruf waw, baik wawunya itu sukun atau berharokat di tengah-tengah lafaz Allah dan Akbar. Maksudnya begini. Jangan menambahkan huruf waw. Kalau menambahkan huruf waw, baik wawunya itu sukun, artinya hu-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu berarti menambahkan waw sukun. Tidak boleh. Atau menambahkan waw berharokat. Fathah misalnya. Allahu Akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar. Paham ya? Bisa dibedakan antara Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Tidak menambahkan waw baik sukun atau waw berharokat. Kalau waw sukun berarti haknya dipanjangkan. Allahu Akbar. Kalau wawnya diberi harokat berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga banyak. Ketika dalam takbir semua takbir. Misalnya takbir di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu harus jelas hamzahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan huakbar, bukan. Beda dengan lafaz di surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas itu kul huwallah, bukan kul hu Allah, bukan. Jangan dibeda-bedakan karena memang huwa di sana. Huwa Allahu. Jadi kalau disambung jadi huwallah. Bukan kul hu Allahu ahad ketika takbir Allahu Akbar. Nah, itu namanya kebalik. Dan juga jangan menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Ini kita enggak melakukan ini. Wallahu Akbar, enggak. Jangan menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Dan jangan berhenti. Apalagi berhentinya lama di antara lafaz Allah dan Akbar. Allah Akbar.
Jangan berhenti. Dan tidak apa namanya di sini kemudian tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Ini yang harus kita jelaskan. Tidak terlalu memanjangkan lafaz Allah. Allahu Akbar. Dan juga jangan terlalu singkat sampai nggak jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai nggak jelas pengucapannya. Allahu Akbar. Jangan terlalu mempersingkat sampai nggak jelas. Jangan terlalu panjang. Al-Isra aula. Ini dalam semua kita fikir. Al-Isra aula. Mempercepat itu lebih baik dalam Allahu Akbar. Kadang kita saking pengen husuknya, panjang betul. Biar mantep, Pak. Allah diputer 3 kali. Allahu Akbar. Itu justru tidak baik. Dalam ilmu fikih, semua dalam ilmu fikih mengatakan al-isra'u fit takbir aula. Mempercepat ucapan kalimat takbir itu lebih baik. Aku nggak mantep. Apanya nggak mantep? Niat itu sudah dalam hati. Allahu Akbar. Batasannya bagaimana? Disebutkan batasannya jangan lebih dari 7 alif. Dalam ilmu tajwid ketika kita bahas mat itu kan ada sekian alif. Jangan lebih 7 alif. 7 alif itu setiap satu alif sama dengan 2 harokat. 2 harokat itu satu harokatnya sama dengan 1 ketukan. Artinya begini. Jangan melebihi panjangnya itu kalau kita hitung dengan tangan begini sampai 14. Tanya begini. Allah. Yang 14 sudah. Kalau lebih dari itu, bahkan justru ada yang dikatakan dalam beberapa kitab itu justru tidak sah takbirnya. Terlalu panjang. Kan kalau ini banyak juga. Karena niatnya bagus, ingin mantep, ingin khusyuk, tapi kepanjangan, nggak tahu ilmunya. Tapi sekali lagi, maka kita lihat imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Aqsa, atau di imam-imam yang lain yang betul-betul tahu ilmunya, itu nggak panjang-panjang banget. Allahu Akbar. Selesai. Ini yang sudah pernah ke Mekah atau walaupun nggak hanya di Mekah saja. Orang yang paham ilmu itu mesti tahu. Kalau kita ini kan kadang pengennya itu biar mantap, karena kita nggak tahu ilmunya, justru menyalahi teori ilmu itu sendiri. Baik. Sekarang kita praktek nih. Saat berdiri, kita berdiri. Dimulai dari berdiri. Saat kita berdiri, jarak antara kaki satu dengan yang lainnya gimana? Jangan berkumpul, jangan terlalu lebar. Jadi jangan antara tumit yang satu dengan tumit yang satunya, jangan berkumpul, jangan terlalu lebar. Ada yang mengatakan maksimal 1 jengkal jaraknya. 1 jengkal jaraknya. Kenapa 1 jengkal? Biar posisi kaki kita lurus sejajar dengan dengan bahu kita. Jangan sampai bahu kita ukurannya hanya sekian senti, ternyata kaki satu dengan kaki yang satunya lebih, Pak. Bahunya hanya ukurannya 50 senti dari sini ke sini misalnya. Kakinya kalau diukur antara kaki satu dengan yang lainnya itu bisa sampai 75 senti. Itu jangan begitu. Kasihan yang lain nanti. Kasihan yang lain. Itu cara kita berdiri. Sehingga tapi ya bisa lah kita kalau ini. Kemudian macam-macam. Jadi ini panduan Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, jadi yang dibaca orang itu kan yang sering kita kadang-kadang baca sebelum takbir, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Itu Imam Ghazali memang yang memberikan panduan itu. Tapi hanya surat An-Nas itu. Surat Al-Falaq tidak beliau sebutkan. Karena dengan surat An-Nas cukup. Nanti kalau dibaca semua, Pak, nggak jadi sholat. Hataman nanti semua Quran dibaca. Yang qul a'udzu. Baru setelah itu kita siap-siap melafadzkan niat. Nanti kita takbir. Saat selesai lillahi ta'ala, semuanya bersamaan yang 4 ini. Yang 3 ya, karena kita sudah berdiri tegak. Yang pertama takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar ketika kita melafadzkan lafadz A, jadi hamzahnya A sudah berbunyi, hati juga tergerak niat itu. Sudah.
Allahu Akbar, dan juga diikuti tangan. Mulut kita mengucapkan huruf A dalam Allahu Akbar, saat bersamaan dengan huruf A-nya lafaz Allahu Akbar itu, tangan kita bergerak juga kan. Allahu Akbar, itu yang baik. Ada juga yang memperbolehkan cara kedua. Tangan diangkat dulu. Kita kan kadang nggak mikir ini. Tangan kita diangkat dulu. Begini dulu. Allahu Akbar. Ada kan orang begitu? Jadi tangannya diangkat dulu. Sampai mana? Sampai mana? Hadisnya banyak sekali. Yang banyak itu hadwa mankibaihi. Nabi mengatakan kalau mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Nah ini kemudian yang dimaksud dengan sejajar dengan pundak ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan sejajar dengan pundak itu ya ujung jarinya itu yang sejajar dengan pundak, sehingga nggak begitu tinggi, hanya Allahu Akbar. Tapi kalau dalam dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikatakan sejajar dengan pundaknya itu apanya? Telapak tangannya sejajar dengan pundak. Kemudian ujung jempol kita sejajar dengan ininya telinga, daun telinga ini. Jari yang paling tinggi sejajar dengan telinga yang atas. Sehingga agak tinggi kalau ini. Jadi ukurannya begitu. Sejajar. Ini ilmu. Karena ada kita lihat juga kita macam-macam orang takbir. Allahu Akbar. Ada yang hanya Allahu Akbar. Di mana? Dapat ilmu dari mana? Dan ingat, karena takbir itu rukun, harus diucapkan. Maksudnya diucapkan minimal yang mengucapkan telinganya dengar. Kita juga sering melihat orang tiba-tiba nggak gerak, nggak apa, mulutnya langsung sudah sholat seperti orang. Kalau tidak diucapkan takbirnya tidak sah. Takbiratul ihramnya. Kalau hanya gerakan. Ini banyak Pak, kita coba lihat sudah orang-orang tiba-tiba. Ingat takbiratul ihram itu rukun. Kalau takbir-takbir yang lain bukan rukun. Apa-apa misalnya dari mau ruku nggak rukun. Takbiratul ihram ini rukun. Takbiratul ihram ini rukun. Sehingga harus diucapkan minimal didengarkan oleh telinganya dia. Telinganya yang mengucapkan Allahu Akbar. Kalau sholat sendirian. Kalau imam, minimal harus didengar oleh makmum. Kalau enggak semua makmum, setidaknya makmum yang depan itu dengar takbirnya imam. Kalau enggak diucapkan, sekali lagi, kalau enggak diucapkan, itu tidak sah. Tidak sah. Ini banyak juga kita lihat. Coba orang-orang itu, kalau apalagi sholatnya yang buru-buru. Tiba-tiba langsung angkat tangan begini saja. Kadang bahkan Al-Fatihahnya pun enggak kelihatan. Dia bibirnya bergerak enggak. Tiba-tiba. Baik. Yang lebih baik, yang dari semua gerakan itu bersamaan. Jadi ini kita biar jelas Pak. Jadi kita berdirinya, coba di kaki itu paling tidak maksimal 1 jengkal antara tumit dengan tumit yang lain. Yang dihitung tumitnya ya, bukan yang depan. Begitu juga di dalam sholat berjamaah. Sholat jamaah itu yang dimaksud luruskan soft itu maksudnya tumit satu dengan tumit teman-teman yang lain itu yang harus lurus, bukan yang depan. Yang lurus itu bukan jari depan yang lurus, karena orang itu ada yang panjang, ada yang kalau yang jari-jari depan yang lurus nanti ada yang ke belakang, ada yang ke depan, Pak. Tapi kalau tumit itu kan mesti tumitnya pasti. Kalau tumitnya itu sudah lurus, pasti dadanya ini jadi lurus semua. Jadi sekali lagi yang dimaksud adalah tumit. Ketika sudah berdiri tegak begini, pandangan ke tempat sujud, kita ucapkan lafaz takbir, usolli itu sampai lillahi ta'ala, bersamaan dengan huruf hamzahnya lafaz Allah, hati kita berniat dan tangan mulai bergerak. Jadi Allahu Akbar. Nah, tapi ini kita biar lengkap sekalian ya. Setelah takbir itu ada 2. Tangannya kemana setelah takbir? Yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i langsung sendekap. Letaknya di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Berarti di sini. Bukan di dada begini. Bukan juga begini. Kadang
Sudah takbirnya minimalis. Allahu Akbar. Ada yang berlebihan juga. Allahu Akbar. Jadi yang minimalis, yang kekurangan ada, yang kelebihan ada. Tapi kalau yang begini memang ada mazhab. Tapi yang kita ajarkan mazhabnya Imam Syafi'i yang sudah terkenal. Posisi tangan ada yang cara yang kedua. Cara yang kedua itu ada hadis Imam Tabrani meriwayatkan hadis begini. Setelah takbir, letakkan lagi ke sini. Baca iftitah dulu, baru mau baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada yang begitu. Tapi sendekap itu sunnah, Pak. Sendekap itu sunnah, tidak tidak harus. Bahkan dalam mazhab sebagian orang yang mengikuti Imam Malik itu nggak ada sendekap. Jadi begini aja sudah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat itu sholat apa bagaimana itu kalau kita sholat kan begitu? Apa upacara itu kan? Kalau upacara kan begini. Tapi itu memang ada. Artinya kalau kita mazhab Imam Syafi'i sekarang meletakkan tangan dengan cara sendekap di atas pusar di bawah di bawah dada. Cara pegangnya gimana? Ini juga ada ilmunya cara megang tangan. Enggak asal-asal pegang. Ada yang kadang begini. Kayak orang, ya Nabi salam. Ya nggak apa-apa kalau ya Nabi salam. Ada sekali lagi ya. Ini kita ilmunya gimana? Kalau kita lihat di beberapa, terutama juga ada di Ihya. Di Ihya itu caranya begini. Tangan kanan megang tangan yang kiri. Jari-jari ini perhatikan, jari-jari ini yang lurus dengan lengan dua. Lurus dengan lengan, yang dipegang pergelangan yang dipegangnya. Lurus dengan lengan, yang sisanya ini, ya, jari ini dengan ini dan jari jempol megang pergelangan. Jadi begini. Ini yang ada di kitab Ihya. Saya tidak membaca yang lain. Kalau misalnya ada loh Pak, yang misalnya agak ke kiri, ditekan ke, saya tidak pernah baca kalau itu. Kalau yang di Ihya itu jelas begitu. Karena katanya ke kiri, ditekan, ini ditekan ke hati, jadi kayak saklar gitu Pak, melewati. Saya tidak pernah membaca. Saya tidak menyalahkan orang yang begitu. Mungkin dia punya sendiri. Cuma saya sendiri kalau ditanya itu apakah, saya belum pernah membaca. Tapi yang di Ihya itu begini, Imam Ghazali katakan yang kita pegang 3 jari itu untuk memegang, yang 2 kita harus di lengan begini, yang dipegang pergelangan. Ada juga kadang yang cuma begini, Pak, ada. Apalagi yang begini, itu juga ada. Jadi itu sampai sini mudah-mudahan jelas. Ini untuk berikutnya dan rukun selanjutnya ialah membaca Al-Fatihah. Kok iftitah enggak? Iftitah masuk sunnah. Nanti kita jelaskan khusus dengan yang halal yang sunnah dalam sholat. Ini rukun dulu. Tapi kita tadi juga sebutkan cara ngangkat tangan, karena walaupun itu sunnah, biar sekalian paham dalam kita membuka sholat kita. Bahwa kita membuka sholat kita dengan 4. Yang 3 itu termasuk rukun, yang 1 sunnah. Apa yang 3 yang rukun? Mulai dari berdiri, niat, dan takbiratul ihram itu yang dimaksud dengan rukun. Yang 1 adalah mengangkat kedua tangan, itu sunnah. Ya. Di mana saja mengangkat kedua tangan itu nanti ada pembahasan sendiri. Kadang ada orang nggak harus ngangkat tangan. Pokoknya dianggap setiap Allahu Akbar ngangkat tangan. Enggak, ada letaknya sendiri. Baik, sampai di sini saya kira cukup dulu. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum sempat dibahas atau belum dimengerti, boleh dan bisa ditanyakan. Setelah ini kita buka tanya jawab seperti biasa. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan seputar pembahasan tadi. Monggo Pak Ji. Waalaikumsalam.
Ya, paham. Ya, paham. Makanya penting ya, Nabi itu sangat menekankan, meluruskan shaf itu sangat ditekankan. Ya. Setiap sholat pasti Nabi mengingatkan luruskan shaf. Biar nggak terjadi begini. Yang bukan haknya nanti akan terjadi. Kalau misalnya sudah terlanjur terjadi begitu bagaimana? Apakah kita juga ikut mundur? Enggak. Kita nggak ikut mundur. Karena kalau kita mundur nanti di belakang kita ikut mundur semua. Maka shaf itu nggak ada yang lurus nanti. Tiap sebarisnya itu nggak ada yang lurus. Karena yang depan mundur ikut, yang depan agak mundur. Jadi cukuplah satu soft itu udah yang nggak lurus, jangan sampai soft berikutnya. Kalau emang terlanjur aja, dan itu kita sudah terlanjur sholat. Kalau kita belum sholat, belum takbiratul ihram, ada orang yang nggak, imam sudah mengingatkan, kita tahu depan kita, nggak apa-apa, suruh kita majuan dikit. Dikasih kalau dalam sholat jangan, Allahu Akbar, ini kurang mundur, dorong sedikit, jangan. Kalau sudah terlanjur sholat, sudah biar. Oh, kita meskipun begitu, berarti kita agak ya, memang kurang sempurna memang kita sujudnya. Makanya antara satu soft dengan yang lain itu idealnya 3 ziro. 3 ziro itu idealnya 3 ini dari sini ke sini. 3 ini idealnya paling panjang. Jadi 3. Kalau ini dari sini berapa? Mungkin 2,5 atau 2,5-an. Paling renggang 3 ziro. Yang untuk mengantisipasi seperti ini, takut yang depan itu agak ke belakangan, maka yang belakang masih ada untuk tempat bersujud. Ini dalam kondisi normal. Tapi kalau kondisinya nggak normal, kadang kita apalagi orang banyak tidak karu-karuan, seperti musim haji dan lain sebagainya, itu lebih parah lagi, Pak. Kalau musim haji ada orang sujud di pantatnya orang, ada malah. Jadi sebisa mungkin kalau seperti itu. Jadi saya sarankan jangan ikut mundur, tetap soft kita sendiri tetap luruskan. Biarlah kalau memang udah terlanjur ada soft tidak lurus, hanya bagian soft itu saja. Jangan sampai ke belakang nggak ada yang lurus. Oke, ampun paham, bisa dipahami. Oke. Monggo ngereng. Waalaikumsalam. Ini walaupun nanti kita akan juga bahas, tapi ya kita hanya bahas sebentar saja. Karena ini juga rukun, kita belum bahas ini, nanti kita detailnya detailnya kita bahas. Kalau itu disengaja, misalnya tangan sampai ke bawah, terlalu ke bawah sampai tidak pantas dikatakan bahwa itu adalah ruku, maka bisa membatalkan ruku, bisa membatalkan sholat. Kalau sampai sama dengan orang berdiri yang dimaksud berdiri gimana? Pokoknya ada orang mengatakan orang dia masih pantas dikatakan berdiri, berarti sholat berdiri. Tapi kalau sudah nggak pantas nih kayak begini, ya, ini bukan orang berdiri. Sama dengan ruku. Selama masih pantas dikatakan ruku, artinya pantas tuh orang itu ruku itu. Orang mengatakan oh dia sholat ruku berarti. Kalau udah nggak pantas olahraga itu kata orang ya, karena orang raga itu terlalu ke bawah begitu. Oh, itu sudah keluar dari batasan ruku. Oh iya. Jadi ruku itu antara ruku yang benar itu nanti kita jelaskan secara detail. Ruku yang benar itu apa namanya geger pinggang ini sejajar. Pinggang itu lurus sejajar. Kalau hanya terlalu ke bawah sedikit itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah berlebihan sampai kayak huruf dal, nah itu bukan dikatakan ruku, bisa membatalkan ruku. Nanti jelasnya kita ketika bahas tentang ruku ini, karena ini belum dibahas. Ini termasuk rukun juga. Ibu-ibu ada dari online. Berapa pertanyaan? 2, dibacakan sekali. Ada yang mengatakan kalau dalam kondisi tidak sakit tidak boleh sholat di atas kasur. Karena kasur tempat kita tidur, sedangkan ketika kita tidur itu ada kita tidak tahu
apa yang jatuh ke kasur dan sebagainya. Kalau dalam kondisi tidak sakit, ada yang mengatakan tidak boleh sholat di atas kasur. Boleh sholat di atas lantai. Kalau misalnya masih pakai sajadah di mana? Kita lihat juga kasurnya. Kasurnya spring bed atau hanya kasur-kasur kecil. Kan ada yang kasur kecil yang lebih tebal dari karpet. Kalau spring bed nanti yang begini-begini itu ya gimana, Pak? Yang iya. Sedangkan kata ke dalam sujud itu kita harus ada tahammul. Tahammul terus ditekan sedikit. Jadi kalau dalam di safina itu sekiranya kalau kita letakkan kapas, kapas itu bisa iya bisa tertekan. Dan itu tidak bisa dalam kasur dan tidak bisa di atas kasur. Dalam di kasur itu hanya orang yang tidak bisa sholat normal seperti biasa dalam kondisi sakit maka boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan bagi orang yang mampu berdiri tapi sholat sunnah apakah boleh duduk? Boleh duduk karena berdiri itu hanya rukun bagi sholat fardu. Tapi ingat kata Nabi, ajrul qa'id anisfu ajril qa'id. Orang yang sholatnya duduk itu setengah pahalanya orang yang berdiri. Kalau ya ini ada jangan dipahami hanya seperti ini. Kalau dia mampu berdiri, kalau dia mampu berdiri lalu dia duduk, maka pahalanya setengahnya orang yang sholat berdiri. Tapi kalau emang sudah nggak mampu, dia duduk. Kenapa duduk, Pak? Karena emang nggak mampu saya sholat berdiri, maka sama pahalanya dengan orang yang sholat berdiri. Maka eman-eman, mumpung kita udah sholat, kita capek begitu, jangan sampai beberapa pahala dikurangi gara-gara kita malas melakukannya. Nah, jadi itu jawaban dari dua pertanyaan sekaligus. Kita buka satu lagi dari ibu-ibu, ada nggak? Ada. Monggo. Satu. Maknanya harus paham. Sampun. Kalau bacaan-bacaan yang lain tidak tahu maknanya tidak apa-apa, yang penting bacaannya benar. Tapi kalau derajatnya mau sampai pada husuk, walaupun tidak tahu maknanya tapi tahu maksudnya juga nggak apa-apa. Jadi cara husuk begini. Pertama, dengan mengetahui makna. Karena bagaimana orang mau husuk dengan apa yang dibaca kalau dia nggak paham apa yang dibaca. Hanya sekedar sah begitu saja. Tapi di antara husuk itu yang pertama bisa dengan memahami makna setiap yang kita baca. Kalau nggak bisa, Pak, saya orang bodoh, saya nggak bisa tahu maknanya semua yang saya baca. Maka apakah masih ada cara kita untuk kita husuk? Gerakan itu ya, gerakan itu kita pahami maknanya. Gerakan-gerakan. Kalau ruku, kenapa ini ruku ini? Nah, berarti kan penghormatan. Orang-orang Jepang, orang-orang kalau hormat ke presidennya, ke rajanya itu kan ruku seperti orang oh berarti ini penghormat. Nah, ini seorang hamba di hadapan Allah. Jadi di situ makna itu dihadirkan betul. Allahu Akbar, dihadirkan makna Allah Maha Besar. Jadi terus kalau nggak bisa memaknai apa yang kita baca, ketika sujud, apa filosofi sujud? Ini kok ada sujud? Ini apa wajah kita yang paling kita agung-agungkan, kita muliakan di antara semua anggota tubuh kita letakkan di atas. Itu makna begitu kita hadirkan. Kalau tidak bisa menghadirkan makna setiap apa yang kita baca. Setiap apa yang kita baca. Atau misalnya ini terakhir, kita tidak bisa ketika imam membaca surat-surat surat pendek atau surat-surat yang panjang, kita nggak paham maknanya, tapi kita ingin, maka ada beberapa kata kunci ya, ada beberapa kata kunci. Nabi itu kan menyebutkan kalau yang dibaca itu ayatnya ayat azab, maka minta lindunglah dari azab. Yang dibaca itu ayat rahmat, mintalah rahmat kepada Allah. Jadi itu saja, kita kan sudah banyak kenal kata-kata kunci. Jannah itu surga. Kalau ada imam wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara'u jannah. Ini surga ini pasti. Ya. Langsung pikiran kita, ya Allah, berikan saya surga. Jadi walaupun enggak semuanya, kita misalnya ada lafaz nar, neraka ini pasti.
Jahannam, oh ini neraka juga ini. Jahim, sama juga neraka ini. Kata-kata kunci. Jadi kalau kita tidak bisa memahami semua, masih ada usaha untuk bisa memahami maksud dari semua yang kita baca. Ketika ada lafaz Allah dalam bacaan-bacaan apa kul huwallahu a'ud, Allah pasti. Jadi kita hadirkan dengan cara begitu. Ada kaidah mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa dipahami semua, jangan ditinggalkan. Tapi sembari sambil kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan. Nanti kita ketika kita jelaskan sampai pada itu, kita jelaskan maknanya atau setidaknya dengan semua bisa tahu maksud apa yang dibaca dan apa yang dikatakan. Jadi sekian, mari ini waktunya sudah sudah isyraq dari tadi. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la hawlana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli at-tuqa wa ahli al-khair ومن أهل الاستقامة ومن أهل الأخلاق الكريمة ظاهرا وباطنا ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشق من أهل الشر والفقر والجهل والضير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.